Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat memahami dan menonton video ini untuk bisa dilakukan ulang ya. Gak apa-apa, lanjut aja. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat memahami materi apa yang akan saya sampaikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Alex Harijanto, MSI, dan Ibu Firda Kusuma Ayu Anggraini, SSI, MSI, sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Google Classroom untuk meningkatkan pembelajaran fisika di SMA ataupun MA. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irawanda Rahni Fitri dengan NIM 2202 1010 20 90. Saya merupakan mahasiswa FKIP dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait judul yang saya sebutkan. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi apa itu Google Classroom, kita harus memahami tentang cloud computing. Cloud computing itu merupakan suatu sistem yang ada dalam komputer di mana sumber daya komputasinya seperti pengelolaan data, penyimpanan, dan perangkat lunak itu dapat diakses melalui jaringan internet atau harus menggunakan jaringan internet untuk mengaksesnya dan dapat diakses secara jarak jauh. Dalam cloud computing sendiri itu pengguna dapat mengakses sumber daya ini secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur komputer fisik sendiri. Jadi, kita sebagai pengguna, ya kita hanya menggunakan, tidak harus kita membuat sesuatu gitu. Jadi, kita hanya menggunakan apa yang sudah disediakan oleh pembuat, seperti itu. Selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai ciri khas cloud computing. Cloud computing sendiri kan memiliki suatu ciri khas yaitu adanya konsep pay as you go atau membayar sesuai pengguna atau membayar sesuai apa yang akan pengguna gunakan, seperti itu. Jadi pengguna hanya akan membayar untuk sumber daya yang akan digunakan. Misalnya kapasitas penyimpanan, jumlah pemrosesan, dan jumlah penggunaan perangkat lunak tanpa harus mengeluarkan biaya awal yang besar atau mengikat kontrak yang panjang. Jadi contohnya ya yang bisa saya ambil itu pada saat kita menggunakan Google Drive, karena Google Drive merupakan salah satu aplikasi dari cloud computing. Google Drive itu awalnya itu kita diberikan penyimpanan berapa giga sepertinya ya. Saya lupa berapa penyimpanannya, tapi diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada pengguna seperti itu. Itu lumayan banyak. Terus jika misalnya kita sebagai pengguna itu merasa tidak cukup dengan penyimpanan tersebut, maka kita dapat membayar sesuai apa yang akan kita butuhkan. Jadi diberikan pilihan lagi nih. Misal kita mau nambah berapa giga, dan berapa giga seperti itu. Selanjutnya. Nah, cloud computing itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Yang pertama, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada skalabilitas dan skalabilitas global. Jadi, cloud computing ini dapat digunakan secara global. Jadi, bukan hanya dari personal ke personal, tapi bisa diakses oleh seluruh. Jika efisien, sudah pasti efisien. Yang ketiga, dapat diakses jarak jauh. Seperti yang tadi saya katakan bahwasannya dapat diakses oleh banyak orang. Misal ya yang saya ambil, misal saya menggunakan Google Classroom itu di rumah. Nah, itu bisa diakses oleh guru di tempat yang lain gitu. Karena melalui internet. Jadi tidak harus dalam satu tempat seperti itu. Terus yang terakhir, ini ada biaya yang lebih rendah. Karena tadi ya seperti yang saya katakan bahwasannya diberikan secara cuma-cuma, dan apabila kita akan memilih apa yang akan kita gunakan lagi, misal tidak cukup, itu biayanya juga cukup murah seperti itu. Dan masih banyak lagi ya kelebihan dari cloud computing sendiri. Selanjutnya. Di sini ada kekurangan dari cloud computing. Yang pertama, koneksi internet. Karena cloud computing sendiri itu harus harus dapat diakses karena ada internet. Jadi kalau misalnya internetnya terganggu ataupun tidak ada internet, berarti itu akan mempengaruhi dari apa yang akan kita gunakan. Misalnya kita tidak punya internet, kita tidak ada akses dari internet, berarti kita tidak dapat mengakses cloud computing. Ataupun misalnya koneksinya buruk, berarti nanti akan lama ya, loadingnya itu akan lama seperti itu. Terus yang kedua, jika server penyedia layanan rusak atau yang punya layanan backupnya buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Maksudnya di sini, misalnya kita sebagai pengguna, kita hanya dapat menggunakan saja ya. Jadi yang mengelola itu bukan kita. Seperti itu, yang mengelola aplikasi itu bukan kita, tapi kita hanya sebagai pengguna. Jika misalnya layanannya ada yang rusak, maka pengguna hanya dapat menunggu dan melaporkan kepada kontak yang disediakan seperti itu. Yang ketiga, ada tergantung dari kondisi penyedia layanan cloud computing. Sama halnya seperti yang tadi ya. Ataupun bisa saya ambil ya, kalau misalnya kita menggunakan Google Drive, apabila saya membagikan sesuatu tapi aksesnya tidak dibuka oleh saya, berarti yang lain tidak akan dapat melihat seperti itu. Nah, selanjutnya, karena manfaat cloud computing itu sangat banyak, termasuk dengan pemanfaatan cloud computing dalam pendidikan. Karena tadi kan dikatakan bahwasannya dapat diakses melalui jarak yang jauh seperti itu. Jadi dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Seperti halnya yang kita tahu bahwasannya ketika kita pada masa COVID-19, kita menggunakan beberapa aplikasi, bahkan banyak sih aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran saat itu ya. Sampai sekarang sih masih digunakan, seperti halnya saya ya menggunakan teknologi yang sedang saya gunakan ini merupakan salah satu dari cloud computing sendiri. Yang pertama itu ada email. Email ini bisa digunakan untuk mengirim tugas ataupun memberikan pengumuman seperti itu. Yang kedua ada Google Classroom. Google Classroom ini juga sama untuk mengirim tugas, memberikan pengumuman, tes, terus juga banyak sekali, pokoknya banyak manfaatnya. Terus Google Docs, terus ada Zoom Meeting seperti yang saya gunakan ini. Dan masih banyak lainnya teknologi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, karena tadi saya jelaskan bahwasannya ada beberapa aplikasi dalam cloud computing itu sendiri dapat digunakan dalam pembelajaran, maka saya akan membahas tentang Google Classroom. Nah,
Apa itu Google Classroom? Pengertian dari Google Classroom yaitu menurut Herman tahun 2017 bahwasannya Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas yang dapat dikumpulkan seperti itu. Jadi Google Classroom ini sendiri merupakan suatu aplikasi yang dapat membuat kelas secara daring. Jadi tidak harus kita berkumpul di satu tempat. Jadi bisa diakses di beberapa tempat ya seperti itu. Misalnya saya sebagai murid A itu menggunakan Google Classroom di rumah. Terus murid B di rumahnya juga. Jadi yang tercipta itu kelasnya itu secara dunia maya seperti itu, bukan secara tatap muka. Distribusikan tugas, submit tugas, jadi dapat secara cepat lah seperti itu, dapat mengumpulkan. Selanjutnya. Nah, adapun manfaatnya dalam pembelajaran, saya fokuskan kepada penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran fisika. Yang pertama, Google Classroom ini dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran konvensional, blended, maupun jarak jauh secara online. Sebagai LMS, Google Classroom menawarkan fitur yang bersifat fleksibel dan dapat diimplementasikan pada semua materi sains, sosum, dan teknologi informasi, serta masih banyak lagi ya. Terus juga fitur Google Classroom dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran daring. Jadi, Google Classroom sendiri mempunyai sifat yang fleksibel dan bisa digunakan untuk pembelajaran bukan hanya fisika ya di sini, bisa digunakan dalam pembelajaran lainnya seperti halnya biologi, terus banyak pembelajaran yang bisa digunakan melalui Google Classroom seperti itu. Selanjutnya. Di sini terdapat langkah-langkah untuk mengaplikasikan Google Classroom sendiri atau penggunaan atau pembuatan Google Classroom seperti itu. Yang pertama, kita dapat membuka website Google, kemudian masuk pada laman Google Classroom. Kita bisa searching ya, pastikan, tapi langkah yang kedua yaitu pastikan Anda memiliki akun Google Apps for Education atau Anda memiliki akun Google, sudah pasti Anda mempunyai email ataupun Gmail ya, seperti itu. Terus Anda searching classroom.google.com dan masuk. Anda juga bisa mendownload ya, download aplikasinya itu di Play Store ataupun store yang lain ya, itu bisa di-download. Google Classroom bisa di-searching. Terus ketika misalnya kita sudah mau login, itu kita kan harus mempunyai akun Google, lalu setelah itu kita dapat memilih apakah kita akan sebagai seorang guru ataupun seorang siswa seperti itu. Lalu jika misalnya kita sebagai seorang guru, maka kita akan membuat kelas. Namun jika kita seorang siswa, maka kita akan bisa gabung ke kelas melalui link ataupun kode kelas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, di sini ada jika Anda administrator Google Apps, Anda akan menemukan informasi lebih lanjut tentang cara mengaktifkan dan menonaktifkan layanan diakses ke kelas. Yang keempat, guru dapat menambahkan siswa secara langsung atau berbagi kode dengan kelasnya untuk bergabung. Jadi ketika kita misal saya itu mengklik guru sebagai guru, itu saya bisa membuat kelas, lalu di sana akan disediakan kode ataupun link untuk dibagikan ke siswa agar siswa dapat bergabung seperti itu. Nah, ketika sudah bergabung berarti siswa dan guru akan menciptakan suatu ruang kelas belajar dalam daring ya atau dunia maya seperti itu. Terus guru juga harus meng-share informasi atau membagikan informasi kepada siswa bahwasannya syarat siswa menggunakan Google Classroom itu harus mempunyai email pribadi, namun dengan catatan emailnya yang benar-benar digunakan sebagai nama pemilik asli atau tidak boleh nama panggilan atau samaran. Jadi harus sesuai dengan
identitas yang asli atau yang sama dengan absensi, karena kita kan akan kita kan akan membuat kelas seperti itu, jadi tidak boleh menggunakan nama lain. Langkah kelima, guru dapat memberikan tugas mandiri atau melemparkan forum diskusi atau tugas atau laman diskusi, kemudian semua materi akan disimpan otomatis ke dalam folder di Google Drive. Seperti itu ya. Kalau misalnya gurunya telah meng-share, membagikan kode kelas biasanya ya, itu nanti guru akan memberikan kode kelas dan akan memberikan link ya untuk siswa bergabung. Setelah siswa bergabung, nanti di situ akan tertera misal ya, kelas fisika MIPA 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 seperti itu. Nanti kalau misalnya guru akan membuat pengumuman, berarti guru akan membuat pengumuman. Terus guru akan memberikan tugas, bisa membuat forum diskusi, bisa. Nah, hal ini juga bakal tersimpan otomatis di Google Drive seperti itu. Google Drive yang email yang dipakai seperti itu. Nomor 6 selanjutnya, selain memberikan tugas, guru dapat menyampaikan pengumuman atau informasi terkait dengan mata pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa di kelas nyata pada laman tersebut. Siswa dapat bertanya kepada guru ataupun kepada siswa lainnya dalam kelas tersebut terkait dengan informasi yang disampaikan oleh guru. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwasannya guru dan siswa bisa saling berinteraksi ya, seperti itu. Jadi bahkan bukan hanya guru dan siswa, tapi siswa dengan siswa lainnya juga bisa saling berinteraksi, menyampaikan informasi atau apapun yang ingin ditanyakan satu sama lain seperti itu. Terus yang ketujuh, siswa dapat melacak setiap tugas yang hampir mendekati batas waktu pengumpulan di laman tugas dan mulai mengerjakan cukup dengan sekali klik seperti itu. Jadi siswa juga dapat mengetahui bahwasannya yang diketahui oleh guru tersebut itu tengahnya sampai kapan seperti itu. Terus yang selanjutnya, guru dapat melihat dengan cepat siapa saja yang belum mengerjakan tugas serta memberikan masukan dan nilai langsung di kelas. Seperti itu. Karena bisa langsung terlihat bahwasannya mana nih siswa yang sudah mengerjakan tugas dan yang belum mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya tugasnya telah diselesaikan, itu bisa dinilai langsung oleh gurunya dan bisa terlihat ya oleh siswanya, jadi transparan. Nah, di sini selanjutnya ada tampilan-tampilan dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Bisa kalian ya, kalau misal di Zoom kan, di YouTube kan bisa di Zoom nih satu-satu, bisa nanti dilihat. Ada tahap-tahapnya ya. Selanjutnya juga sama ya. Masih sama. Bisa dilihat. Slide selanjutnya masih sama dan di tahap yang terakhir itu bisa dilihat seperti itu. Nah, Google Classroom sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari Google Classroom. Di sini saya bahasnya ada 4 ya, padahal banyak banget kelebihan dari Google Classroom yang bisa Anda lakukan pencarian terhadap kelebihan Google Classroom itu banyak ya, bukan hanya 4 ini saja. Yang pertama, integrasi dengan ekosistem Google. Maksudnya di sini ada keterkaitan antara Google Classroom dengan lingkungan dari Google tersendiri. Kan Google kan ada banyak ya, kayak Google Drive, Google Dokumen, Google Kalender, dan Google lainnya yang memang terikat dengan Google Classroom. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya tugas di Google Classroom itu akan otomatis tersimpan di di Google Drive. Terus juga tugas di Google Classroom itu mempunyai tenggat. Artinya Google Classroom sendiri itu terhubung dengan Google Calendar. Terus juga Google Classroom juga akan meng-up tugas dari Google Dokumen seperti itu. Yang kedua, di sini ada memberikan kemudahan kepada pengguna.
Jadi, Google Classroom sendiri akan memberikan kemudahan kepada pengguna karena Google Classroom ini bisa diakses di mana saja, kapanpun, dan diakses oleh siapa saja, seperti itu. Namun, Google Classroom ini kan kalau misalnya kita masuk ya melalui kode, jadi kelebihannya bisa diakses dengan jarak jauh, seperti itu, karena menggunakan internet. Terus yang ketiga ada kolaborasi dan umpan balik. Jadi Google Classroom ini bukan hanya guru memberikan tugas, terus siswanya mengupload tugas, seperti itu. Bukan hanya itu, karena di situ juga disediakan forum diskusi di mana guru dengan siswa dapat saling bertukar informasi atau bertukar apapun itu. Terus siswa dengan siswa lainnya juga dapat melakukan pertukaran informasi, seperti itu. Yang keempat, itu memberikan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efisien. Jadi Google Classroom dapat diakses dari berbagai perangkat. Jadi Google Classroom ini bisa diakses melalui handphone, tabs, terus juga komputer ataupun laptop ya. Jadi banyak banget bisa diakses oleh perangkat apapun. Terus sehingga akan memungkinkan, terus juga akan fleksibel, dapat digunakan secara online maupun offline, efisien. Selanjutnya ada kekurangan dari Google Classroom. Selanjutnya, di sini ada kekurangan Google Classroom. Yang pertama, ada keterbatasan fitur. Nah, berarti karena kita sebagai pengguna, maka kita hanya dapat mengikuti fitur-fitur yang disediakan. Yang kedua, ada ketergantungan pada koneksi internet. Jadi, kestabilan internet itu sangat diperlukan, karena jika internetnya stabil, maka Google Classroom akan lancar. Namun jika misalnya tidak stabil, maka akan menghambat pengaksesan kepada Google Classroom. Seperti itu. Terus yang ketiga, ada pembatasan akses pada akun non-Google. Jadi, baiknya kita menggunakan akun Google untuk mengakses Google Classroom. Karena tadi saya katakan bahwasannya kalau misalnya kita menggunakan email pribadi, Google pribadi, tanpa nama samaran, itu akan bisa mengakses Google Classroom, seperti itu. Yang keempat, ada permasalahan tentang keamanan dan privasi. Karena kita memasukkan data pribadi kita, maka di sana kita harus berhati-hati juga. Tapi insya Allah karena cloud computing sendiri mempunyai keamanan yang sangat aman atau ada fitur keamanan, jadi masih bisa kita pertimbangkan untuk menggunakan Google Classroom, seperti itu. Nah, karena materinya telah selesai, maka jika misalnya ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, ataupun ada masukan, boleh ditulis di kolom komentar yang akan saya sediakan. Seperti itu. Mungkin karena materinya telah selesai, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang juga mohon dimaafkan. Apabila ada yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Seperti itu. Dan harapan saya semoga materinya dapat dipahami dan dapat diimplementasikan di pembelajaran pada fisika di SMA ataupun MA atau pembelajaran lainnya, dan dapat berguna bagi kehidupan di pendidikan, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.